Koko lanjutin lagi ke nomor 4. Nomor 4 soalnya bilang, dua buah dadu, dadu pertama dan dadu kedua dilempar bersamaan atau dilempar. Kejadian W, X, Y, and Z didefinisikan sebagai berikut. Kejadian W itu adalah skor di dadu pertamanya genap. Dadu pertama harus genap, dadu kedua mau keluar apapun nggak peduli. Jadi nomor 4 ini, kalau Koko tulis dulu, probability dari W itu pasti setengah. Dadu pertamanya genap, dadu keduanya terserah. Probability dadu pertama genap adalah 3 dari 6. 3 dari 6 adalah 0,5. Kemudian probability X itu adalah kejadian dadu keduanya ganjil. Berarti dadu pertamanya mau keluar apapun bebas. Pokoknya dadu kedua ganjil. Angka ganjil itu 135 dari totalnya 6. Jadi ini 0,5 juga. Kemudian yang ketiga WXY. Y itu adalah dadu pertamanya keluar bilangan prima. Prima itu 2, 3, dan 5 dari suatu dadu. Die 2-nya apa? Bebas. Pokoknya die 1-nya prime. Jadi probability die 1-nya prime berapa? 3, 2, 3, dan 5 ya. Ada 3 kejadian dari 6. 0,5 juga. Terakhir, sum of the two scores is even. Jumlah dari dua skornya itu genap. Untuk suatu dadu kalian bisa bayangin jumlah dari dua skornya pasti antara genap atau ganjil. Yang genap ada berapa? Yang genap pasti ada setengahnya dan ganjil ada setengahnya. Jadi kalau dia bilang Z is the sum of the two scores is even, then probability of Z pasti 0.5 juga. Jadi semuanya sama 0.5. Pertanyaan yang A dia bilang, tuliskan dua buah kejadian yang independen. Koko tulis dulu syarat independen. Independen itu adalah kejadian di mana irisannya sama dengan hasil perkalian mereka sendiri atau hasil perkalian antar mereka. Jadi untuk buktikan dia independen, kita lihat apakah hasil irisannya sama dengan perkalian mereka masing-masing. Nah, dari W, X, Y, and Z ini ada banyak sekali yang independen. Di sini dia cuma suruh state two events, dua kejadian. Jadi kita hanya state satu pasang aja. Untuk tahu independen gimana, misalnya Koko sekarang mau cek W sama X independen atau enggak. Jadi seolah-olah kita mau cek, Koko belum tahu W sama X ya. Jadi Koko akan cari probability W X ini sama dengan probability W times probability X atau enggak. Probability W kita udah tahu 0.5. Probability of X kita juga udah tahu 0.5. Sekarang kita tinggal teliti probability W and X. Irisan antara W dan X. W itu skor yang pertamanya genap. Berarti 2, 1, 2, 2, 2, 3 sampai 26, 4, 1 sampai 46, 6, 1 sampai 66. Ini kemungkinan untuk W. First score-nya even. X itu adalah skor keduanya ganjil. Skor kedua ganjil ada di sini. Skor pertama genap, skor kedua ganjil ada di sini. Terakhir ini ya, 2 sama 5. Aku tulis sedikit di sini 2 sama 5. Nah, kalian bisa bayangin sendiri. Jadi ada berapa banyak kejadian W and X? Jumlah kejadian W and X ini ada 9. Di sini ada 3, di sini ada 3, di sini ada 3. Totalnya 9. Maka probability W and X-nya adalah 9 dari 36, yaitu 1/4. Jadi Koko sudah tahu di atas, probability W and X itu adalah 1/4. Atau Koko tulis 9/36 terlebih dahulu. 9 dari 36.
Ini Koko hapus, kita nggak perlukan lagi. Nah, dari persamaan kita, 9/36 itu adalah 0,25. 0,5 kali 0,5 itu juga 0,25. Kesimpulannya apa? WNX itu sama dengan probability of W times probability of X. Maka WNX are independent. Jadi jawabannya adalah, dia tanya dua kejadian yang independen, kok bisa jawab WNX. WNX. Inilah dua kejadian yang independen. Nah, kalian bisa cari probability yang lain sebagai latihan ya. Cari kejadian-kejadian lain yang independen. Kalau Koko nggak salah kerjain, kurang lebih ada 4 kejadian lain. 4 pasang kejadian yang lain yang independen. Jadi ini note aja kalau kalian mau jadiin bahan latihan. Ada 4 more. Yang independen. Selain WNX, ada 4 yang lain. Oke, kita lanjut ke yang B. Yang B soalnya bilang, jelaskan kejadian WNY represents. Jadi WNY itu menyatakan kejadian apa? WNY represents apa? Represents, tinggal lihat aja. W itu skor dadu pertamanya genap, Y itu dadu pertamanya prima. Maka WNY apa? Dadu pertama genap dan prima. Itu jawaban kita. Represents the score on die 1 is even and prime. Kemudian pertanyaan berikutnya, state the value of probability. Carilah probability WNY-nya. Nah, probability-nya ada berapa per berapa? Sama. Koko tulis dulu semua kejadian W. W itu adalah genap. 21 sampai 26, 41 sampai 46, 61 sampai 66. Kemudian cari yang beririsan dengan Y. Y adalah dadu pertamanya prima. Dadu pertama prime itu yang ini. Totalnya ada 6 kemungkinan. Jadi probability-nya berapa? 6 dari 36. 6 dari 36 atau 1/6. Lanjut pertanyaan ketiga yang C. Yang C soalnya bilang, tentukan kejadian WNX dan Z mutually exclusive atau tidak. WNX and Z mutually exclusive atau tidak? Mutually exclusive. Dua kejadian yang mutually exclusive itu jika irisannya sama dengan 0. Jadi kalau Koko tulis dia punya dasar teori sedikit, probability of A and B ini harus sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, maka dia mutually exclusive. Nah, kita tinggal lihat WNX itu apa sih? WNX itu adalah dadu pertamanya genap, dadu keduanya ganjil. Koko tulis dulu, WNX ini adalah die 1 even and die 2 itu odd. Die 2 odd.
Kalian boleh list satu persatu sama seperti tadi Koko lakukan. Dadu pertamanya genap, dadu keduanya ganjil. Dadu pertamanya genap, dadu keduanya ganjil. 21, 23, 25. Pertama genap, kedua ganjil. Kemudian 41, 43, 45, 61, 63, 65. Ini semua kejadian WNX. Pertamanya genap, keduanya ganjil. Nah, Z itu sendiri adalah hasil penjumlahannya genap. Kalian tinggal lihat dari semua kejadian ini, ada nggak yang hasil penjumlahannya genap? Jawabannya udah pasti nggak ada. Ini kalau ditambah 3, ini kalau ditambah 5, ditambah 7, dan seterusnya. Nggak ada yang hasil penjumlahannya genap. Artinya apa? Kejadiannya tidak beririsan. Dengan kata lain, WNX and Z is atau are mutually exclusive. Kita tinggal jelasin since the sum of even and odd number is always. Penjumlahan bilangan genap dan bilangan ganjil pasti selalu ganjil. Is always an odd number. So, probability W nx and z itu pasti sama dengan 0. Maka WNX and Z are mutually exclusive. Nah, ini jawaban kita untuk yang C. Pertanyaan soal nomor 4. Oke, lanjut ke nomor 5. Nomor 5 soalnya bilang, di suatu kebun stroberi ini menghasilkan large number of strawberries every day. Dia menghasilkan banyak stroberi setiap harinya. 2,4% dari stroberi ini are infected. Suatu pengujian dilakukan dengan mengambil 500 stroberi secara acak dan diuji, diinspek. Gunakan suitable approximation, untuk mencari peluang dari 500 stroberi lebih kecil dari 10 yang terinfeksi. Distribusi asalnya harusnya kalian sudah tahu, ini adalah binomial distribution. X terdistribusi binomial. Kenapa binomial? Karena ada jumlah trial yaitu 500. Masing-masing trial punya probability infected yang sama, yaitu 0,024. 2,4 dibagi 100 ya, 2,4%. 0,024. 0,024. Berarti Q-nya Koko tahu. 1 dikurang 0,024, 0,976. Nah, kita akan approximate kemana? Lihat syaratnya. Kalau kalian lihat, NP-nya 0,024 kali 500, ini lebih dari 5. Ketika NP lebih dari 5, maka kita bisa approximate ke normal. Tulis dia punya syarat ya. Jadi jangan langsung dihitung, tulis dulu syaratnya. Since N besar sama dengan 30, NP besar 5, dan NQ lebih besar dari 5, udah pasti. NQ besar 5. We approximate to normal. Ubah variabelnya, let's say Koko pakai variabel Y. Y terdistribusi normal
Parameternya adalah NP, NPQ. NP-nya 500 kali 0,024, 12. NPQ-nya 0,976 dikali 12, 11,712. 11,712. Nah, inilah distribusi yang kita akan pakai. Sekarang tinggal jawab pertanyaannya. Dia bilang fewer than 10. Jadi, yang jadi pertanyaan adalah probability X lebih kecil daripada 10. Ubah dulu menjadi Y. Jangan lupa continuity correction. Dari jawaban-jawaban kalian banyak sekali yang lupa continuity correction. Less than 10, continuity correction-nya adalah less than 9.5. Kemudian standarisasi. 9,5 dikurang 12 dibagi akar 11,712. Kalau dihitung negatif 0,731. Ini adalah Z less than min 0,731. Kalkulatorin aja, hasil akhirnya nanti akan ketemu 0,232. 0,232. Nah, ini untuk nomor 5. Masih ada 2 soal lagi yang Koko harus bahas. Kita lanjut aja ke nomor 6. Nomor 6 soalnya bilang 2 buah kejadian X dan Y didefinisikan sebagai berikut. Ini nomor 6. Probability of X-nya 0,25. Probability of Y-nya 0,9. Kemudian X complement NY. Probability X complement NY itu 0,7. Pertanyaan yang A, carilah probability X and Y. Yang A. Nah, X and Y bisa dapat dari mana? Kita bisa pikirkan dari info X complement NY. Koko gambar singkat aja di sini. Misalnya ini X, ini Y. X complement itu adalah semua yang bukan X. Ini bukan X. Kemudian Y adalah semua yang Y. Berarti X complement NY itu adalah daerah yang kena 2 kali arsiran. Jadi 0,7 itu yang ini. Ini 0,7. Nah, kalau kalian sudah gambar dia punya Venn diagram, pasti udah kelihatan. Berarti probability of Y, lihat lingkaran Y, dikurang probability X and Y, itu yang tengah, itu pasti hasilnya sama dengan 0,7. Itu yang Koko akan pakai. Jadi untuk soal yang A, probability of Y, ini Koko pindahin dikit, probability of Y dikurang probability of X and Y, ini adalah probability of X complement NY. Probability of Y-nya 0.9, X and Y kita mau cari, X prime and Y 0.7. Dengan kata lain, probability X and Y-nya 0,2. Itu yang pertama. Nah, yang kedua dia bilang carilah peluang X prime or Y prime. Lagi-lagi kita akan gunakan bantuan dari Venn diagram. Gambar Venn diagramnya. Ini X, ini Y. X prime itu ini. Ini X prime. Y prime yang ini. Ini Y prime. Nah, karena kita mau cari
OR, maka yang kena arsiran itu akan termasuk. Dari gambar Koko kalian bisa lihat, semuanya terkena arsiran kecuali bagian yang tengah ini, kecuali intersection-nya. Dengan demikian untuk cari probability-nya tinggal 1 dikurang 1 dikurang probability X and Y. 1 dikurang 0,2 kita dapat 0,8. Ini bagian B. Bagian C, carilah probability X or Y. X or Y bisa pakai formula aja. Jadi untuk bagian ke-6 ini, nomor 6 ini, banyak yang salah karena kalian menganggap X sama Y independen. Sehingga kalian langsung anggap dia perkalian. Nah itu banyak sekali yang salah di sana. Kita nggak boleh anggap independen untuk soal-soal seperti ini selain jika soalnya yang bilang. Kalau soalnya nggak bilang, kita nggak boleh anggap independen. X and Y. Probability of X-nya kita udah tahu 0,25. Probability of Y 0,9. X and Y-nya pertanyaan yang A, yaitu 0,2. Hitung-hitung sedikit, kalian akan dapat 0,95. Itulah probability X or Y. Terakhir dia tanya, apakah kejadian X dan Y prime are independent? Ini pertanyaan yang D. Probability X. Pertanyaannya adalah X and Y prime independent atau enggak? X and Y prime ini independen kah? Independen. Nah, ini pertanyaan dia. Syarat independen, tadi Koko sudah sempat tulis di nomor sebelumnya. Koko lupa nomor berapa, mungkin nomor 4 kalau nggak salah. Syarat independen adalah X and Y prime harus sama dengan probability of X, probability of Y prime. Jadi irisannya harus sama dengan perkaliannya. Kalau sama, yap dia independen. Kalau beda, berarti dia tidak independen. Kita lihat info yang sudah tersedia. Probability of X-nya 0,25. 0,25. Probability of Y prime. Probability of Y-nya 0,9. Berarti Y prime-nya 1 min 0,9. Y prime itu komplementnya Y. Tinggal teliti probability X and Y prime. Gambar lagi sedikit, ini X, ini Y. X itu semua yang X, Koko arsir. Ini X. Y prime semua yang bukan Y. Ini bukan Y. Oh, ini masuk ya. Ini bukan Y. Nah, hasilnya yang mana? Yang ini. Inilah probability X and Y prime. Bisa dicari dengan cara probability of X dikurang intersection-nya. Jadi X and Y prime itu adalah probability of X dikurang intersection-nya. Tadi probability of X 0,25. Intersection-nya tadi 0,2. Kalau Koko hitung 0,25 kali 0,1, ini 0,025. Nah, dia nggak sama. Hasilnya sebelah kiri itu 0,05. Tidak sama dengan 0,025. Karena nggak sama, kesimpulannya apa? Mereka tidak independen. Jadi, kalau ditulis keterangannya, since probability of X and Y prime is not equals to probability of X, probability of Y prime. So X and Y prime are not independent.
Koko lanjutin ke soal nomor 7, soal terakhir untuk kuis kita. Soal nomor 7 soalnya ngomong, kerusakan ditemukan pada dress orang dewasa, adult dresses that are manufactured by Bimbel Scholarship. Jadi ada kerusakan dalam memproduksi dress. On average, 30 kerusakan ditemukan per 80 dress. Nomor 7 ini kalau kita baca soalnya ini sudah mencirikan distribusi Poisson karena dia kasih tahu kita sebuah rate. 30 defects per 80 dresses. Kemudian a dress is considered unsatisfactory if it contains more than 2 defects. Sebuah dress di-consider unsatisfactory, tidak memuaskan, jika terdapat lebih dari 2 kerusakan. Pertanyaannya, carilah peluang that a dress, bahwa sebuah dress is unsatisfactory. Jadi yang pertama kita akan tinjau satu dress aja. Karena distribusinya Poisson, kita bisa cari lambda atau rate untuk satu dress. Kalau 30 defect 80 dress, maka satu dressnya akan ada rata-rata 0,375 defect. 0,375. Pertanyaannya bilang, berapa probability more than 2? Probability of X lebih dari 2. Lebih dari 2 ini berarti 1 dikurang probability of X kurang dari sama dengan 2. Lebih besar dari 2 ya. Komplementnya adalah less than or equals to 2. Langsung pakai notasi sum aja. X-nya dari 0 sampai 2. E pangkat min lambda. Lambda pangkat X dibagi X faktorial. Kalau kita hitung, kita akan dapat jawabannya 0,00665. 0,00665. Nah, jangan terlalu sedikit tulis dia punya significant figures ya. Banyak dari kalian yang tulis jawabannya 0,007. Walaupun jawaban itu benar, tapi Koko lebih prefer kalian tulisnya sedikit lebih banyak significant figures-nya atau angka pentingnya. Jadi jangan tulis satu angka penting aja. Kemudian yang B, using a suitable approximation, gunakan approximation, carilah peluang ada tepat 40 kerusakan di 80 dress. Sekarang kita bukan ngomongin satu dress, tapi kita ngomongin 80 dress. Untuk 80 dress, Koko anggap random variabelnya Y, sama dia terdistribusi Poisson, lambdanya adalah 30. Sesuai dengan soalnya. Soalnya bilang 30 defects are found per 80 dresses. Jadi kalau sekarang kita tinjau 80 dresses, maka defectnya ada 30. Nah, kita diminta untuk menggunakan approximation. Jadi nggak boleh dihitung menggunakan Poisson. Karena lambdanya lebih besar daripada 15, kita bisa approximate soal ini ke distribusi normal. Since lambda lebih besar dari 15, we can approximate to distribusi normal. Ubah variabelnya katakanlah menjadi T. Dari Poisson menjadi normal, parameter normalnya adalah lambda, lambda. Jadi T terdistribusi normal 30,30. Yang kita mau hitung adalah probability of Y exactly 40. Kita mau hitung probability of Y exactly 40. Lakukan continuity correction, diubah menjadi T terlebih dahulu. Exactly 40, continuity correction-nya adalah plus minus 0.5. Jadi 39,5 less than T less than 40.5. Kemudian standarisasi, ubah menjadi Z. Terakhir nanti baru dihitung menggunakan table atau kalkulator. 39,5 dikurang 30
dibagi akar 30. Kita ketemu 1,734 less than Z less than 40,5 kurang 30 divided by root 30. Kita akan dapat 1.917. 1.917. Nah, tinggal dikalkulatorin aja. Kita akan dapat jawabannya adalah 0,0138. Pertanyaan terakhir yang C. Soalnya bilang, a batch of 100 dresses is rejected if the batch contains more than 3 unsatisfactory dresses. Jadi sekarang kita punya 100 dress. 100 dress ini akan di-reject kalau ada lebih dari 3 yang unsatisfactory. Nah, ini ciri khas dari distribusi binomial. Ada n trials, n-nya 100, kemudian ada 2 kemungkinan aja. Kemungkinannya adalah di-reject atau tidak di-reject. Kemungkinan di-rejectnya kita sudah dapat dari pertanyaan yang A, yaitu 0,00665. Itu kemungkinan dia di-reject. Jadi Koko bisa bikin suatu distribusi binomial, katakanlah A, terdistribusi binomial, n-nya 100, probability di reject adalah 0,00665. Berarti Q-nya kita bisa hitung. Kalau Koko hitung Q-nya 1 dikurang 0.00665, 0,99335. 0.99335. Nah, sekarang kita harus gunakan approximation. Dari binomial bisa di-approximate ke normal ataupun ke Poisson. Yang membedakan adalah dia punya nilai NP. Jadi hitung NP-nya 100 kali 0,00665. Karena NP-nya less than 5, kita bisa approximate ke Poisson. Since N besar sama dengan 50, NP kecil 5, we can approximate to distribusi Poisson. Koko akan ubah variabelnya, nggak pakai A lagi. Misalnya Koko pakai variabel C. Terdistribusi Poisson, parameter Poissonnya adalah NP, yaitu 0.665. Nah, terakhir kita tinggal hitung aja. Dia bilang, find the probability that a batch will be rejected. Rejected itu kalau contains more than 3. Jadi yang ditanya adalah probability of A more than 3. More than 3. Ya, more than 3 ya. Kalau Koko pakai komplementnya adalah 1 minus A less than or equals to 3. A-nya harus dihitung menggunakan Poisson. A itu binomial. Jadi Koko ubah dulu menjadi Poisson. C less than or equals to 3. Baru gunakan formulanya Poisson. Dari 0 sampai 3, E pangkat min lambda, lambda pangkat X dibagi X faktorial. Nah, dengan demikian kita akan dapat hasil akhirnya. Kalau Koko hitung, hasil akhirnya adalah 0,00482. Nah, ini soal terakhir dari pembahasan untuk kuis yang kemarin kalian sudah kerjain. Silakan dipelajari untuk bahan kalian mempersiapkan tryout yang pertama dan tryout yang ketiga. Karena tryout pertama dan tryout ketiga kita nanti materinya tentang statistik. Oke, thank you semuanya yang udah nonton dan sempetin waktu untuk belajar pembahasan kuis ini.